اللهم رب هذه وتلك الصلاة محمد السيد والفريق وبارك الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم الآية وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur hanya milik Allah semata. Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dia Allah yang telah memperjalankan kita semua dalam madrasah Ramadan yang lalu untuk membimbing hati yang lalai menuju kesadaran, untuk mensucikan jiwa yang terkotori oleh kelalaian kehidupan dunia. Betapa banyak nikmat yang kita kecap, betapa banyak nikmat yang kita rasakan pada bulan suci Ramadan itu. Rahmat Allah mengalir dengan deras. Ampunan Allah merangkul hamba-hamba yang mau bertobat, serta keberkahan yang meresap dalam setiap helaan nafas kita yang mau beribadah dengan penuh keikhlasan. Namun masyaallah muslimin, kini bulan Ramadan telah berlalu. Apakah hati ini tetap bersinar dalam cahaya ketakwaan, ataukah hati ini kembali redup diterpa oleh hiruk pikuk kehidupan dunia ini? Salawat dan salam kita haturkan setulus-tulusnya kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah cahaya penerang dalam kegelapan jahiliyah. Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Sang suri teladan sepanjang hidupnya menjaga ketakwaan dengan penuh keteguhan. Dalam diri Rasulullah terdapat pelajaran untuk kita tauladani di dalam menjaga warisan spiritual setelah bulan Ramadan pergi meninggalkan kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dengan sebulan penuh bulan Ramadan kita tinggalkan, tapi kita masih merasakan momen-momen indah terasa di dalam hati ini. Zikir yang mengalun lembut, lantunan ayat Al-Quran yang menyejukkan hati kita. Kemudian sholat tarawih
yang penuh khusyuk untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Muslimin, hari-hari di bulan Ramadan itu dengan kita lakukan dengan penuh ketaatan, menjaga diri dalam lindungan ibadah puasa, menjadi tameng dalam godaan nafsu, dan di dalamnya dahaga rohani kita bangkit, bekerja dengan semangat, mengalahkan bisikan syahwat yang tak pernah lelah untuk menggoda kita. Sungguh bulan Ramadan itu telah membentuk pribadi kita yang lebih baik, lebih tunduk, dan lebih sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memasuki bulan Syawal dan melangkah kepada bulan-bulan berikutnya, pertanyaan besar bagi kita adalah, akankah keindahan yang kita rasakan pada bulan Ramadan itu tetap hidup dalam jiwa kita? Ini pertanyaan. Akankah kebiasaan mulia yang kita pupuk selama bulan Ramadan terus mewarnai langkah kita? Ataukah justru kita kembali terjerumus dalam kelalaian? Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dalam atau dari keburukan. Muslimin rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, bulan di mana kita akan bersama-sama merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban atau hari raya haji. Hari raya di mana khususnya kita semua umat Islam disunahkan untuk melaksanakan ibadah kurban, yang kemudian dagingnya dibagikan tidak hanya untuk keluarganya tetapi juga untuk para fakir miskin. Kita tahu kesunahan berkurban itu pada hari raya secara historis bermula dari peristiwa di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Perintah tersebut pastilah merupakan suatu perintah yang amat berat bagi seorang ayah. Bagaimana tidak? Putra Ismail yang tercinta, yang diharapkan bertahun-tahun, diharapkan sebagai penerus perjuangan beliau, kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelihnya. Maka ma'asyiral muslimin, karena ini perintah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta alam semesta, maka tidak ada penolakan. Ibrahim dengan mantap menyampaikan wahyu itu kepada putranya tercinta Ismail. Nabi Ibrahim terkejut, ma'asyiral muslimin, terkejut melihat respon putranya dengan rela, pasrah, dan justru bangga dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falamma balagha ma'saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu Ismail sampai pada umur yang sanggup membantu atau berusaha bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Kemudian Ismail waktu itu menjawab, "Ya abatil wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar." Muslimin rahimakumullah,
Kita ketahui bahwa di akhir peristiwa penyembelihan itu Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail yang dikorbankan itu dengan seekor domba yang begitu gemuk dari surga. Maka semuanya berakhir dengan kebahagiaan. Masyarakat muslimin, akan tetapi tidak sampai di situ. Ismail tumbuh besar menjadi seorang yang soleh. Kemudian beliau diangkat menjadi seorang rasul, dan darinya pula lahirlah para nabi, para rasul, sampailah kepada junjungan kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kita jadikan ibrah, semua itu tidak terlepas dari peran seorang Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang tua dalam mendidik anaknya Ismail. Selain beliau adalah orang yang ahli ibadah dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarganya menjadi orang yang senantiasa terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim dalam doanya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara melakukan ibadah haji, dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkau yang Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa Ismail kecil bersama ibunya, mereka berdua ditinggalkan di padang pasir di Jazirah Arab, tanah gersang yang tidak berpenghuni. Yang demikian itu dilakukan tidak lain adalah untuk mendidik seorang calon pemimpin umat. Oleh sebab itu, calon pemimpin umat ini adalah calon yang akan menerus perjuangan dari Nabi Ibrahim. Semua itu untuk belajar mengenal kehidupan yang sesungguhnya dengan hidup di tengah komunitas yang plural. Ditegaskan dalam Al-Quran, Rabbana inna askuntu min dzurriyyati biwadi ghairi dzil zar'a inda baitika, yang artinya, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Surat Ibrahim ayat 37. Masyaallah muslimin, beliau adalah sosok ayah. Beliau tetap dengan tegar melaksanakan semua perintah Allah, walaupun mengorbankan putranya untuk disembelih sebagai cerminan sikap tawakal sebagai orang tua. Di sini masyaallah muslimin, Khalilullah Ibrahim sangat identik dengan pendidikan masa kini, pendidikan metode pesantren. Mulai dari keharusan seorang anak yang lepas dari pangkuan kasih sayang orang tua yang ditentukan oleh Khalilullah Ibrahim alaihissalam dalam meninggalkan anaknya yang masih dalam timangan ibunya di tanah yang gersang, jauh dari hiruk pikuk kehidupan duniawi, hingga fokus pada penerimaan pendidikan dari ibunya. Identik sekali dengan pendidikan pesantren, di mana seorang anak yang harus lepas dari kehidupan manja di rumahnya, kemudian mencari lingkungan yang positif, lingkungan yang fokus belajar untuk pendidikan nilai-nilai agama tanpa pengaruh dunia luar, serta hidup dalam lingkungan yang positif juga penuh pantauan. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala
Allah perintahkan meskipun perintah tersebut harus menyembelih putranya. Sebab itu masyarakat muslimin, ini semua Nabi Ibrahim tak berhenti-henti untuk beribadah kepada Allah, senantiasa berdoa untuk anak-anaknya, keturunannya dengan sungguh-sungguh. Hal ini menunjukkan keharusan kita sebagai orang tua yang juga harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan juga giat dalam mendoakan anaknya yang berada di pesantren. Juga menjadi kunci kesuksesan bagi dirinya sendiri sebagai santri untuk memperoleh ilmu yang sebanyak-banyaknya, sehingga dia dapat diamalkan dalam kehidupan yang begitu besar, lingkungan yang mempengaruhi dirinya kelak setelah terjun di masyarakat. Sehingga dengan semua usaha doa tersebut, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu putra Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Ismail mampu meneruskan estafet kepemimpinan, estafet kenabian. Oleh sebab itu, pemimpin yang adil secara terus-menerus mampu melahirkan generasi kenabian, juga junjungan kita seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan meniru metode pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam nampak jelas merupakan cerminan pendidikan pondok pesantren. Kita harapkan agar setiap santri ke depan mampu menjadi sosok sebagaimana beliau Nabi Ismail, memimpin umat yang mampu secara estafet mengajarkan nilai-nilai Islam baik di masyarakat maupun kepada keluarga. Hadirin yang berbahagia, sebagian besar di sini adalah anak-anak didik pesantren. Mudah-mudahan ibrah bagi Ismail menjadi pecut untuk generasi muda untuk menimba ilmu sebelum terjun di masyarakat yang penuh dengan cobaan dan godaan kehidupan. Barakallahu fiikum azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qal hadza astaghfirul azim lakum innahu huwal ghafurur rahim.